Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli afdalu salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم كما أردت أن تجري على قلب الشيخ فأجري على قلبي وما أردت أن تجري على لسان الشيخ فأجري على لساني اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, kesehatan, keafiatan kepada kita semua. Kita berkumpul di malam yang mulia, di malam Senin yang mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan, mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari perut ibunya Sayyidah Aminah ke muka bumi ini, yang mana kita malam ini memperingati kelahiran beliau. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perkataan berkata bahwasanya ketika disebutkan manaqib orang-orang yang soleh akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang soleh ketika disebut namanya, ketika dikisahkan cerita kehidupannya, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sepaling baik makhluk, sepaling mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kira-kira apakah rahmat yang turun kepada kita pada malam hari ini? Oleh karena itu, kita sekarang ini dalam keadaan nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, kita juga tadi membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana rawinya adalah Simtud Durrah. Syair-syair yang dibacakan, semua itu adalah bentuk pujian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pujian yang kita kerahkan dari awal terciptanya langit dan bumi, malaikat, manusia dan jin, itu tidak semuanya, tidak ada yang memadai daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali, sahibul maulid, beliau mengatakan, hawaltu an asifal habiba bi ba'di ma fahimal fuadu min tanal qur'ani. Aku Jersidin ketika mengarang Simtud Durrah, syair-syair qasidah yang mana tujuannya untuk memuji baginda Nabi, ternyata apa? La yafi'u bi dzarratin min usri mi'syaril 'atar rabbani. Tidak sesuai atau tidak mencakupi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Kita memuji beliau bungas, ternyata bungasnya lebih apa yang kita katakan. Kita memuji akhlaknya mulia, tetapi mulia akhlak beliau tidak seperti mulia yang kita lihat kepada orang-orang. Ketika dibacakan manaqib atau dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah bentuk daripada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ketika laqad kana lakum, ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah tempat kita untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita dari lahir, kekanakan, remaja, sampai tumbuh dewasa, sampai tua, lansia dan lain sebagainya, ketika kita mengikuti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Jika ada seseorang merasakan bahwasanya aku nih hidup aku nih hidup sakit, lebih sakit mana kehidupan kita daripada kehidupan Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bentuk daripada hikmah kita dibacakan Maulid, kita akan mengetahui bagaimana sejarah baginda Nabi. Ketika Nabi awal-awal diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Lalu turun surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muaddzir qum, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Disitulah awal Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh berdakwah kepada kaum Quraisy. Diriwayatkan bahwasanya beliau itu ketika berdakwah, kalau kita kan berdakwah ya, kalau imbah berdakwah, kebanyakan orang yang berdakwah tuntung bulik dimakani ulang. Kita di sini duduk, ulun nih kisahnya pandir lah kada berdakwah ada. Mengisahkan tentang kehidupan Nabi, kebanyakan orang berdakwah kan. Berdakwah ke sini, berdakwah ke sana, bulik-bulik apa? Senyuman yang diberikan. Walaupun karena dapat duit misalkan. Tunjukin duit, bahkan diberikan makanan. Nabi ketika mendakwahi kaum Quraisy, apakah makanan yang diberikan? Apakah dinar dirham yang diberikan kepada Nabi? Tetapi celaan, hinaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu ketika ulun khurud dakwah dengan kekawanan, ada senior ulun mengatakan bahwasanya ketika kita dakwah, apabila orang sekitar itu menerima dakwah kita, itu perlu dipertanyakan dakwahnya. Loh kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal dakwahnya itu dimusuhi. Kalau kita disenangi, disenangi. Oleh karena itu ketika kita merasa berdakwah ada haters lah bahasanya. Ada haters atau ada yang menghina atau ada yang ibaratnya merendahkan kita atas apa yang kita sampaikan, lihat baginda Nabi. Apakah gentar dari apa yang hinaan tersebut? Tidak. Tidak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak yang belum ulun sempurnakan tadi ceritanya bahwasanya Nabi dan keluarganya dibekot, tidak dikawinkan, tidak boleh makan, kada boleh pandir bersama orang-orang Quraisy yang lain. Diasingkan lah bahasanya. Diasingkan kemana? Ke Syi'ib Bani Abi Thalib. Bani Abdul Muthalib. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun lamanya. Kada dijuali makanan, kada dipandiri, yang hendak kawin kada dikawinakan. Jadi keluarganya Nabi dan keluarganya Nabi, ketika Nabi mendakwahi, Nabi kena hinaan, bukan Nabi aja, keluarganya Nabi bahkan disakiti. Nah, ketika kita bertanya, oh keluargaku sakit banar, sakit ini, sakit itu, lihat keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi awal sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Nabi, sebelum diturunkan wahyu kepada baginda Nabi, beliau kan bergelar apa? As-Shadiqul Amin. As-Shadiqul Amin. Nah, jadi ketika kekanakan umur 7 tahun, 8 tahun diberikan suatu amanah dan inya menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin, kira-kira anak mana yang bisa seperti itu? Seperti itu. Dan itu suatu hikmah bahwasanya ketika Nabi itu orang yang jujur, orang yang amanah, ketika diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun orang kafir itu yang mengelak. Karena apa? Kehidupannya Nabi itu penuh dengan kejujuran, penuh dengan memberikan amanah dengan sebaik-baiknya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat yang sangat luar biasa. Kalau kita kenalkan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat al-baqiyah yang terus-menerus sampai di zaman kita. Kita mungkin kadang melihat ya kalau insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, atau kita tidak melihat ketika Nabi menyuruh pohon untuk datang ke beliau, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kada ya kalau. Atau yang lain-lainnya ketika beliau mengucurkan air dari tangannya lalu diminum oleh para sahabat sehingga para sahabat itu hilang dahaganya. Kita tidak melihat hal seperti itu, tetapi Al-Quran sampai sekarang ada. Dan itu mukjizat. Mukjizat di zaman Nabi Al-Quran ada 3 perkara ketika Al-Quran dianggap mukjizat. Pertama, di zaman Nabi itu orang-orang saking berarti berlomba-lomba kefasihan berbahasa Arab. Kalau bahasanya itu syair, lomba-lomba pantun kah atau dan sebagainya, dengan kefasihan bahasa yang sangat luar biasa. Datang Al-Quran memberikan kalimat-kalimat bahasa yang mana orang-orang Quraisy itu tidak bisa menyerupai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang mana itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tu bi suratin min mislih. Allah Subhanahu wa taala bahwasanya coba datangkan 1 surah aja seperti yang di Al-Quran, kada mampu, bukan kafir Quraisy. Lalu kesampainya kita, apakah kita masih merasakan mukjizat yang ada di Al-Quran tadi? Masih.
Berapa banyak misalnya pian membaca buku-buku yang ibaratnya menjelaskan tentang mukjizat yang mana penemu-penemu sekarang ini itu tidak menemukan pertama kali. Dalam Al-Qur'an disebutkan sudah. Nah, ada sebuah kitab apa Mu'jizatul Quran yang mana di sana itu menjelaskan mukjizat-mukjizat Al-Qur'an. Orang-orang di luar sana merasa bahwasanya ini yang menemukan, tetapi Al-Quran lebih dahulu 1400 tahun yang lalu Nabi menyampaikan Al-Quran pada sahabat. Ternyata apa? Penemu-penemu sekarang tidak menemukan apa-apa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang apa? Yang menyampaikan kepada nabi kita. Nabi kita. Oleh karena itu perkumpulan semacam ini, membaca syair Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuahkan bahwasanya kita itu untuk bisa mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kehidupan Nabi lah yang patut kita tiru. Mudah-mudahan dari perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita dan kita semuanya dapat memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul dengan baginda Nabi di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salah kilap ampun dan maaf. Ini ulun dadakan kada tahu dari rumah datang ke sini disuruh Abang Ines ceramah aja 10 menit lah, pas aja 10 menit. Nah, lebih itu 10 menit aja kan. Kada bisa apa-apa lagi dah. Ya ulun minta rela apabila ada penyampaian ulun yang salah atau menyinggung atau kesalahan atau dua patah kalimat, maka ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.